Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya nih semua? Nah, kali ini jumpa lagi sama aku di kegiatan yang sama ya teman-teman. Apalagi kalau bukan cuci piring, sapu rumah, cuci baju, jemur kain, angkat kain, lipat kain, ya pokoknya yang gitu-gitu deh. Pokoknya teman-teman udah ngerti sendiri lah ya kerjaan kita sehari-hari. Oke nih, jadi kegiatan aku setelah acara gitu ya teman-teman. Kan kemarin hari Kamis itu aku ada acara gitu, aku bilang di rumah aku. Terus ini hari Jumatnya gitu. Nah, ini sisahan piring-piring yang bekas acara gitu. Soalnya selesai acara itu kan sore, udah mau maghrib itu. Jadi aku pun udah capek banget gitu ya, udah tepar. Jadinya piringnya nggak aku cuciin semua. Terus sebagian sih piring-piring kue-kue, piring pokoknya yang buat makanan-makanan sebagiannya dicuciin sama mamaku. Nah, ini tinggal sisa-sisanya aja sih sebenarnya, cuman karena aku rasanya capek banget, terus badan aku juga rasa-rasa kayak kurang enak gitu, jadi nggak aku cuci. Nah, ini hari Jumatnya baru mau aku beresin, mau aku cuci. Hari ini videonya aku mau masak ya teman-teman, tapi sebelum itu aku cuci piring yang numpuk ini dulu, baru aku masak nanti setelah ini. Jadi kegiatan, jadi acara yang aku bilangin kemarin tuh acara syukuran ya teman-teman. Kebetulan kami kan ikut wirid gitu, jadi kami minta narik wiridnya, terus sekalian untuk mendoa rumah gitu loh teman-teman, sekalian syukuran gitu. Nah, jadi aku nanti mau masak udang ya teman-teman. Kemarin abangku baru pulang dari Rangsang, terus aku kan pesan udang gitu sama dia, karena di sana tuh lumayan murah gitu, soalnya dekat laut gitu ya teman-teman. Makanya aku minta bawain sama dia. Terus nanti aku masak. Aku tuh pesannya banyak banget. Aku pesan 3 kiloan gitu. Kalau di sana itu harganya sekilonya sekitar 35.000. Tapi kalau udah sampai ke tempat aku itu harganya bisa jadi 50 ribuan gitu. Terus sebenarnya tergantung ukuran sih. Kalau misalkan ukuran yang dibawa dia itu mungkin bisa jadi antara 50 sampai 60 ribuan gitu. Pokoknya di tempat aku itu untuk ikan-ikan, udang itu tuh mahal-mahal banget ya teman-teman. Apalagi kalau untuk kayak kepiting, nah itu di sini harganya bisa sampai 60 atau 80 ribu sekilonya loh teman-teman. Karena emang di tempat aku ini jauh gitu ya teman-teman dari laut, makanya harga-harga untuk ikan-ikanan itu mahal banget. Terus untuk sayur-sayur juga sebenarnya mahal sih, karena juga di tempat aku ini nggak ada petani sayuran gitu teman-teman. Ini maaf ya teman-teman, nih handphone aku jatuh, makanya agak kerasa-kerasa gitu sih, bunyinya agak berisik. Nah, kalau untuk sayuran di tempat aku tuh juga mahal ya teman-teman, soalnya di tempat aku ini nggak ada gitu yang petani-petani sayur tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan pedagang-pedagang sayur dari sini tuh yang ngambilnya mungkin dari Padang, terus pokoknya daerah-daerah yang bukit-bukit gitulah teman-teman. Makanya di sini harganya juga agak lumayan gitu ya teman-teman. Nah, oke lah, ini aku udah selesai cuci piringnya. Seperti biasa ya, jangan lupa kita bersih-bersihin untuk si area sink ini. Ini aku lagi ke bagian apa sih sebenarnya? Ini bagian sendok-sendok sama pisau-pisau. Sebenarnya ini part yang paling aku nggak suka ya kalau cuci piring itu. Cuci-cuci sendok, cuci-cuci pisau itu tuh aku paling males banget, soalnya dia kayak perintilan yang kecil-kecil gitu loh teman-teman, jadi ribet gitu, makan waktu gitu loh rasanya. Makanya aku kalau di bagian ini tuh paling males, paling nggak suka gitu. Paling yang enaknya kalau cuci piring itu ya bagian piring, bagian gelas, mangkok, pokoknya yang gede-gede gitu lah. Tapi kalau udah yang kecil-kecil gini aku paling males banget sih. Terus itu tuh lihat, aku tuh paling nggak bisa ya, maksudnya bukan nggak bisa sih, kurang bisa gitu, kurang pandai kalau misalkan cuci piring tuh di wastafel kayak gini tuh. Bajuku tuh pasti basah semua, pasti muncrat kemana-mana. Kadang-kadang pun airnya tuh bisa gitu loh sampai tumpah-tumpah ke lantai, sampai becek gitu. Nah, ini pun sebenarnya udah basah gitu ya teman-teman, cuman aku alasin sama kayak keset gitu sama kain lap, makanya nggak terlalu basah. Padahal sebenarnya ini lantai aku udah basah banget. Emang aku kurang pandai sih. Soalnya dari aku kecil tuh aku kalau cuci piring tuh ya jongkokan gitu atau duduk di bangku-bangku gitu loh teman-teman.
jadi di bawah gitu duduk baru cuci piring gitu. Nggak pernah sih aku yang cuci-cuci di atas sink kayak gini. Maklum lah ya teman-teman, orang kampung, orang desa. Nah ini piring kuali kecil ini itu bekas rendang ya teman-teman. Aku nggak cuci dulu, aku mau rendam aja karena habis dipanasin rendangnya, jadi bumbu-bumbunya tuh masih agak lengket gitu di kualinya. Terus ini aku mau blender untuk bumbu aku masak nanti. Cuman aku nggak pakai bumbu yang aneh-aneh sih, aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai hijau aja, cabai hijau sama cabai rawit. Kalau untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, tapi kalau untuk bawang merahnya aku banyakan sedikit karena aku suka ya teman-teman. Cuman ya jangan terlalu banyak kali lah, nanti dia sambalnya tuh jadi pahit gitu loh teman-teman. Tapi kalau banyak dia wangi loh teman-teman sambal kita tuh. Terus aku juga pakai tomat merah 1 biji aja, 1 buah aja. Nah kalau cabai rawitnya aku lumayan banyak karena aku suka pedas ya teman-teman. Terus untuk bumbu osengnya aku juga cuman pakai bawang merah sama bawang putih aja sih. Nggak yang aneh-aneh sih, kalau aku masaknya itu yang simpel-simpel aja, biasa-biasa aja loh. Terus untuk kawan udangnya aku pakai buncis sama wortel aja karena aku cuman punya 2 bahan ini di rumah, jadi aku cuman pakai 2 ini aja sih. Tapi alhamdulillah enak sih. Jadi ini tuh menu masakan komplit gitu ya teman-teman, ada protein hewaninya, terus ada vitamin-vitamin sayurnya. Jadi pokoknya kita tuh masak nggak 2 kali, harus masak sambal, harus masak sayur gitu nggak ya, jadi sekaligus aja sih ini. Nah untuk cabai hijaunya aku nggak blender terlalu halus ya teman-teman, jadi aku cuman blender kasar-kasar gitu aja sengaja biar nanti di masakannya itu tekstur-tekstur cabainya itu masih nampak gitu loh. Ya, sebenarnya kalau untuk masakan ini bisa dirajang cabenya, bisa diiris-iris, bisa juga dibikin kayak gini. Cuman karena aku lagi mager ngiris-ngiris, ya udahlah hasilnya aku blender aja kayak gini, aku cukur. Cuman dia nggak terlalu halus aku buat. Memang nggak halus sih, masih kasar-kasar gitu sih aku buatnya. Nah ini aku udah panasin kuali, terus aku mau tuangin minyak, mau panasin minyak sedikit aja. Ini buat aku oseng bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman. Yang pertama ini aku oseng bawang merahnya, aku oseng sampai agak kecoklatan atau sampai agak wangi. Nanti kalau udah mulai wangi baru aku masukin si bawang putihnya. Pokoknya menu ini aku jamin enak deh ya teman-teman, dengan menu simple, dengan bahan-bahan sederhana, dengan bahan-bahan seadanya aja yang ada di rumah kita, tapi ini rasanya alhamdulillah enak banget. Terus tadi itu aku cemplungin daun jeruk sama daun salam biar wangi. Sama si cabenya ini aku tumis juga di sini, tapi aku nggak pakai semua, aku pakai 2 sendokan aja biar jangan terlalu pedas karena suami aku tuh kan kena asam lambung gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh makan yang terlalu pedas-pedas gitu. Nah setelah ini aku cemplungin udangnya karena udangnya itu kan agak lama gitu ya matengnya daripada sayur, jadi aku cemplungin duluan si udangnya. Terus nanti setelah udangnya setengah mateng baru aku cemplungin wortelnya. Nah ini kita tutup dulu ya teman-teman, tapi sebelum tutup aku masukin dulu untuk si saurinya, sauri saus tiram. Kalau untuk bumbu-bumbu sih itu sesuai selera kita aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang agak manis, agak legit-legit gitu, bisa teman-teman masukin kecap atau gula merah atau gula pasir juga boleh. Pokoknya ini sesuai selera aja sih. Nah ini aromanya udah kecium ya teman-teman. Ini udah setengah matang udangnya. Terus aku cemplungin si wortel. Kenapa aku cemplungin wortelnya duluan? Karena wortel ini kan agak keras gitu ya teman-teman, dia lebih lama masak daripada si buncis. Jadi aku masukin dulu aja si wortelnya, nanti aku tutup sebentar baru aku masukin buncisnya. Nanti semua ini jadi masaknya bersamaan gitu loh teman-teman, antara udang, wortel sama buncis itu masaknya barengan gitu. Terus ini aku tambahin sedikit air dari bekas-bekas aku blender cabai tadi ya, biar agak tambah pedesnya gitu. Sebenarnya sih kalau teman-teman punya santan, ini lebih enak dipakein santan gitu ya teman-teman. Jadi nanti ini tumisnya tuh tumis santan gitu, terus dia agak kuah-kuah nyemek gitu. Nah itu tuh enak banget kalau pakai santan. Cuman ya balik lagi,
karena suami aku tuh kan kena asam lambung, jadi nggak boleh banyak-banyak makan santan sama makan cabai. Terus yang micin-micin itu juga nggak boleh banyak-banyak, makanya aku pakai air aja sebagai kuahnya. Nah ya tadi itu buncisnya udah aku masukin, terus sekarang ini aku mau masukin garam sama nanti aku tambahin roiko aja sedikit, karena tadi aku icip memang kurang asin sih. Tadi aku pas blender cabenya garamnya tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Terus kan tadi aku tambahin air juga, makanya jadi kurang asin gitu. Nah di sini aku udah pakai itu aja, pakai roiko ayam sama sauri saus tiram, terus garam aja. Aku nggak tambahin gula atau kecap ya teman-teman, karena aku kurang suka yang manis-manis, terus mama aku juga nggak suka. Nah nanti untuk suami aku, dia kalau makan baru dia pakai kecap sendiri di piringnya. Oke, ini udah aku tutup, udah aku tunggu sekitaran beberapa menit tadi, dan ini kayaknya udah matang. Terus aku ini mau koreksi rasa lagi, si udangnya udah matang atau belum, terus rasanya udah pas atau belum. Aku pakai kuahnya karena kan kuahnya itu yang berasa gitu ya teman-teman. Dan ini udah enak, alhamdulillah, rasanya pun udah pas. Terus udangnya juga udah mateng, berarti ini semua udah selesai ya teman-teman masakan aku. Sekarang aku mau pindahin dia ke piring. Jadi nanti waktu suami aku pulang kerja, aku udah selesai semuanya. Dia tinggal pulang, sholat maghrib, terus makan. Tadi ini aku pikir hasilnya tuh sedikit loh, karena tadi aku pakai buncisnya cuman beberapa biji aja, terus wortelnya juga cuman 1 biji aja. Tapi ternyata hasilnya 1 piring munjung gini juga. Mungkin karena campur-campur ya teman-teman, jadi hasilnya banyak gini. Tadinya aku memang mau masak buat makan malam aja gitu loh, tapi ternyata hasilnya banyak, kayaknya ini bakal bersisa sampai besok pagi. Nah ini dia masakan aku udah selesai. Gimana nih teman-teman, kelihatannya enak kan? Nih aku review sedikit ya. Tuh bulir-bulir cabenya juga masih nampak, masih terasa ini kalau digigit. Nah untuk udangnya juga udah matang sempurna. Terus untuk sayur-sayurnya juga udah masak. Oke teman-teman, video aku udah selesai. See you di next video. Thanks for watching. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.